Oke, Antonius G. Sulo dengan MPN 2023-23-201-001, silakan mempresentasikan tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 2 dengan pendekatan desain klasik modern. Waktu presentasi 10 menit, waktu dan tempat Ibu persilakan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan memulai dengan slide pertama. Untuk latar belakang, yaitu rumah klasik Korintian modern menggabungkan keanggunan arsitektur Yunani dan Romawi dengan kenyamanan gaya hidup pada masa kini. Ciri khas kolom tinggi dan ornamen yang detail dari gaya klasik ini diadaptasi dengan material dan warna yang modern. Tujuan rumah klasik Korintian modern ini menciptakan hunian yang mewah, estetika, fungsional, dan timeless. Untuk pengertian tema adalah ide dasar atau konsep yang menjadi pedoman dalam merancang bangunan. Sedangkan konsep adalah ide dasar atau filosofi yang mendasari desain sebuah bangunan. Untuk hubungannya, yaitu dalam arsitektur, tema dan konsep memiliki hubungan yang sangat erat. Tema memberikan arahan dan identitas pada desain, sementara konsep adalah rencana atau aksi untuk mewujudkan tema tersebut. Untuk yang analisa pertama, kita masuk ke site perumahan. Untuk berdasarkan RT RW Kabupaten Merauke, site yang diambil berada pada kawasan perkotaan, yaitu site yang dipilih berada pada Jalan Kumpayan 3, memiliki luas lahan 600 meter persegi. Alasan memilih site tersebut karena berada pada pusat kota dan fasilitas umum seperti bandara, tempat ibadah, dan juga sekolah. Untuk ketentuan ruangnya, menurut Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang penataan ruang. Untuk komposisi area atau ruang terbuka hijau, yaitu 30%, terdiri dari area publik dan juga area privat. Terus untuk perhitungan KDP-nya, yaitu luas lahan terbangun sebanyak 60% dari luas lahan tanah, dan juga luas lahan tidak terbangun sebesar 40%. Jadi total lahannya yaitu 100%. Untuk datanya, yaitu luas lahan 600 meter persegi, luas lahan terbangun yaitu 360 meter persegi, dan juga luas lahan tidak terbangun yaitu 240 meter persegi. Untuk kondisi existing, kelebihan pada lokasi tersebut, lokasi berada di area perkotaan, dekat dengan fasilitas umum, cepatnya penyerapan air pada tanah, dan juga jarang terjadinya banjir. Dan juga di sini areanya yaitu banyaknya area perumahan. Untuk kelemahannya, yaitu tanahnya sedikit berkontur, banyaknya tumbuhan liar. Untuk solusinya, yaitu menimbun tanah agar tidak berkontur, dan juga melakukan ganti atau menambah vegetasi pada site. Di sini ada utara di sebelah sini, dan juga timur, selatan tenggara, dan juga barat daya. Ini adalah analisa pencapaian site. Site ini dapat dilalui dengan 2 jalur, yaitu Jalan Raya Mandala dan juga Jalan Parta Dinata. Untuk Jalan Raya Mandalanya di sebelah bawah sini, dan juga Jalan Parta Dinatanya di sebelah atas sana. Terus masuk ke analisa matahari. Untuk inputnya, matahari bergerak dari timur atau belakang site ke arah barat depan site pada pagi hari pukul 6 sampai 10, suhu udara terasa hangat karena sudah datang sinar matahari yang miring. Terus untuk siang hari dari jam 11 sampai jam 2 sudah penyinaran matahari lebih tegak lurus terhadap permukaan bumi. Terus untuk sore hari pukul jam 15 sampai jam 18 suhu mulai menurun. Untuk analisanya, yaitu cahaya matahari pagi akan digunakan sebagai pencahayaan alami untuk bangunan, dan juga cahaya matahari sore akan digunakan sebagai area santai. Menanam beberapa vegetasi untuk mengatasi panas yang berlebihan dan menggunakan material yang dapat menahan panas matahari yang berlebihan, dan juga memanfaatkan sinar matahari untuk
membuat energi seperti contohnya panel surya, dan juga rumput Jepang untuk mengatasi mencegah sinar matahari, dan rumput glass untuk supaya sinar matahari tidak terlalu tidak masuk ke dalam ruangan secara berlebihan, tidak merasa kepanasan. Dan juga saya menggunakan skylight di bagian carport. Untuk analisa curah hujan, inputnya yaitu dilansir dari P2K Stepong. Musim penghujanan berlangsung pada periode bulan basah, yaitu Desember hingga April, dengan bulan terbasah adalah bulan Februari. Ini data dari yang diambil di sekitar Merauke. Terdapat selokan yang ada menuju ke arah drainase. Terus untuk analisanya, penggunaan grass block pada sisi parkir atau jalan masuk mampu meresap air. Kurangnya air bersih di sekitar site, maka perlu dibuatnya sistem pengelolaan air hujan. Dan juga air hujan yang berlebih akan dibuang dari lokasi site menuju saluran drainase. Membuat selokan yang mengendalikan drainase agar air tidak menampung di sekitar site. Untuk analisa ramah angin, menurut BMKG, angin yang datang dipengaruhi oleh dua monsun. Ada dua monsun di kota Merauke, yaitu monsun timur dan barat. Monsun timur cirinya angin lebih banyak dari timur ke selatan pada bulan Juni November. Sedangkan monsun barat ciri anginnya lebih banyak dari barat daya utara pada bulan Desember sehingga Mei. Maka saya melakukan analisa dengan pemanfaatan angin sejuk sebagai sirkulasi udara di sekitar site. Dengan dasar pertimbangan pengantisipasi pengawan yang baik, maka perlu menggunakan jendela yang mengeluarkan hawa panas dari bangunan, namun tetap mempertahankan hawa dingin di dalam bangunan sehingga sirkulasi udara berjalan dengan lancar. Tak lupa perlu juga dibuat pagar tembok keliling untuk memecah arah angin, namun ditambahkan celah untuk sirkulasi udara segar masuk ke dalam tapak. Sebagai dasar pertimbangan, tak lupa juga untuk memberi vegetasi sebagai pemecah arah angin, yaitu jendela pivot untuk melancarkan sirkulasi udara, dan juga ventilasi turbin dan juga pohon palma. Untuk selanjutnya analisa kebisingan. Untuk analisanya, yaitu kebisingan berasal dari utara barat laut atau depan site. Pembuatan pagar keliling dan penanaman vegetasi akan dapat meredam kebisingan. Untuk kenyamanan pengguna, maka penempatan bangunan lebih ke dalam. Pembuatan zoning yang lebih baik. Jadi penempatan bangunannya lebih ke dalam, maksudnya masuk ke dalam sini. Terus untuk keterangannya, yaitu untuk yang warna kuning itu tingkat kebisingan yang sedang, sedangkan yang hijau itu tingkat kebisingan yang rendah. Untuk outputnya yaitu double glass dan pagar dan pohon palma. Untuk analisa view in dan view out, untuk analisanya yaitu view dari luar ke dalam site berada pada depan site atau utara barat laut ke selatan tenggara. Sedangkan view dari dalam site ke luar site berada pada depan site, yaitu utara barat laut, sebelah kanan site, timur laut, dan belakang site. Belakang site arah selatan tenggara. Terus untuk outputnya di sini akan ditentukan potensi view yang baik dari luar ke dalam site, dan sebaliknya akan ditambahkan fasad bangunan yang lebih menarik. Di sini di depan site ada jalan, terus untuk kanan site dan belakang site. Untuk vegetasinya yaitu vegetasi yang ada pada site berupa rumput liar yang tidak dapat dipertahankan. Dengan dasar pertimbangan akan ada vegetasi untuk keperluan masing-masing, maka perlunya jenis tanaman. Yang pertama, tanaman pemecah angin, debu dan kebisingan, tanaman peneduh dan membantu meredam kebisingan, dan juga tanaman pemecah cahaya matahari. Nah, tanaman pemecah cahaya mataharinya yaitu rumput Jepang, sedangkan pemecah angin dan kebisingan yaitu pohon palma. Berikut untuk pelaku kegiatan, yaitu ayah mempunyai kegiatan tidur. Langsung aja pelakunya siapa? Oh, iya. Bisa baca kegiatan.
Untuk seluruh kegiatannya yaitu ada 5. Yang pertama ada ayah, ibu, anak, satu anaknya ada 2 ya. Jadi dan ART pembantu, dan yang kelima kerabat atau tamu. Untuk besaran ruangnya yaitu ruang tamu yang saya dapat untuk total luasnya yaitu 12 meter persegi, dan juga ruang keluarga dapat 10 meter persegi, dan juga ruang makan 12 meter persegi, dan kalau kamar tamu 10 meter persegi. Ini berupa layoutnya. 1 menit lagi. Ini kamar mandi 3 meter persegi, ruang mencuci dan menjemur 3 meter persegi, ruang setrika 3 meter persegi, dan ruang kerja 3 meter persegi. Ini untuk layout. Untuk besaran ruang ini juga dapur dan kamar tidur utama 8 meter persegi. Kamar tidur anak 6 meter persegi, dan parkiran 19 meter persegi. Untuk layout ini untuk DNA B1, DNA lantai 2. Di sini ruang tamu, kamar tamu, ruang keluarga, dan seterusnya, kamar mandi dan dapur, dan ruang makan. Ada ruang kerja, ada ruang tidur utama untuk tampak depan seperti berikut: tempat belakang, zona samping kanan, zona samping kiri, dan ini adalah potongan A per A, potongan A, B per E, B, dan juga ini adalah 3D rumah atau rendernya. Oke, Sulo ya. Tadi konsep pendekatan desainnya mana? Pendekatan desain. Iya. Kayaknya nggak ada deh. Oh, pendekatan desain saya taruh di ini, di latar belakang. Nanti ditambahkan ya yang pendekatan desain di konsepnya ya. Oh, iya. Nah, jadi nanti kalau yang dikumpulkan tambahin konsep pendekatan desain, kemudian gambar kerjanya, bukan PowerPoint yang di print, bukan. Oh, iya. Gambar kerja langsung digabung dengan yang pertama, konsepnya semuanya. Oke. Oh, iya. Dulu ya dari kerapian ya cukup rapi, kemudian teknis penyampaian kamu sudah cukup baik ya, maksudnya tidak fokus di laptop, kamu lihatnya di apa yang kamu presentasikan, yang kamu PPT kan, kemudian kamu eye contact dengan ibu sudah cukup baik. Mungkin nanti lebih, maksudnya groginya diminimkan lagi gitu ya, supaya supaya semakin keluar. makin full lah, makin bagus gitu. Oke, untuk jelaskan sama ibu ya kesesuaian konsep dan desain bangunan kamu. Kesesuaian konsep. Silakan gambarnya ditampilkan ya. Kesesuaian pendekatan desain dengan desain bangunanmu. Ciri-cirinya itu di mana saja yang kamu terapkan. Oh iya. Untuk saya langsung kayak ini aja ya, Bu. Ya, boleh. Untuk pendekatan konsepnya ini mungkin sekitar 60% nih, Bu, yang diterapkan. Di sini penerapannya yaitu bagian pagarnya, Bu. Pagarnya, Bu, bagian sebelah sini pagar itu ada listnya, dan juga ada kolom-kolomnya, Bu. Dan juga jendelanya saya sudah menggunakan lingkaran kayak seperti konsep klasik, dan juga ada ornamen di sebelah sini untuk dari pilar ke pilar. Oke, nanti ditambahkan di konsepnya ya, itu kamu pakai klasik, menggunakan order apa itu yang nanti dijelaskan di konsep pendekatan desainnya ya. Oke, dari ibu itu kurang lebih cukup baik ya, kamu punya gambar kerja ya, kesesuaian konsep dan desain. Sayangnya penjabaran pendekatan desainnya tadi kurang ini ya di PPT-nya ya, kurang lebih itu dari ibu. Silakan closing statement. Baik, terima kasih atas presentasi kali ini. Saya tutup. Selamat siang. Oke, siang.
lokasinya ya bisa